Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk bersaat teduh sebelum kita beraktivitas di hari ini tentunya. Kita bersyukur kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Apa yang kau pikirkan? Mari kita pikirkan firman Tuhan yang akan memberi kita kemenangan, memberikan semangat, kekuatan untuk kita melangkah di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setiamu yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk penjagaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini kami ada sebagaimana berada, semua karena anugerah-Mu semata-mata. Bukan karena kami gagah, bukan karena kami saleh, bukan karena kami kuat, tetapi sekali lagi karena kasih karunia-Mu yang besar atas kami. Terpujilah Engkau, dan saat ini sebelum kami beraktivitas, firman-Mu akan kami dengar, kami baca dan renungkan. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu ayat di Filipi pasal 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah kekurangan itu? Apakah ukuran kekurangan? Seberapa sedikit kepemilikan lalu dianggap kurang? Kemudian, apakah kecukupan itu? Dan apakah kelimpahan itu? Seberapa banyakkah kepemilikan kemudian dianggap suatu kelimpahan? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kecukupan itu sulit diukur. Mengapa? Karena cukup diukur dari subjektivitas diri. Cukup itu bersifat relatif. Seberapakah materi dianggap cukup? Ada orang yang memiliki banyak harta kekayaan, tetapi merasa tidak cukup. Sebaliknya, ada orang yang memiliki sedikit harta, tetapi merasa cukup. Mengapa demikian? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, cukup tidak diukur dari kualitas materi, tetapi jiwa. Artinya jiwa menentukan apa itu cukup. Jiwa tahu apa itu kekurangan dan kelimpahan. Kepenuhan jiwa menentukan kecukupan materi. Jika jiwa dipenuhi oleh kekayaan Tuhan, maka ia tidak mengisi diri dengan kekayaan harta. Dan sebaliknya, jika jiwa itu tidak dipenuhi kasih karunia Allah, maka ia selalu merasa kekurangan terhadap apa yang dimilikinya. Hati yang selalu merasa tidak cukup terhadap kepemilikan dan tidak tahu berterima kasih menandakan kekosongan hati. Hati yang kosong merasa tidak cukup apa yang dimilikinya. Kekosongan hati menimbulkan ketamakan. Kekosongan hati seperti lubang yang dalam yang ditimbun terus oleh segala sesuatu, namun tidak pernah merasa penuh. Hati yang demikian tidak merasa cukup, meskipun apa yang dimiliki telah melampaui kebutuhan hidupnya. Tetapi hati yang suci mengerti apa itu cukup. Cukup diukur dari roh, bukan materi.
Paulus berkata, aku tahu apa artinya kekurangan dan kelimpahan. Apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan? Dia mengerti. Hal itu bukan lagi menjadi rahasia bagi hidupnya. Karena jiwanya telah dipuaskan oleh kehadiran Tuhan dan kasih karunia Allah. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tatkala jiwa mendapatkan kepuasan melalui kehadiran Tuhan, jiwa tidak perlu lagi mencari pemenuhannya dari dunia materi, melainkan ia merasa cukup dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Orang yang hidup dalam iman tidak akan menuntut Tuhan untuk memenuhi kehendaknya, melainkan menaklukkan kehendaknya pada kekuasaan Tuhan. Orang yang beriman, dia tahu apa artinya cukup dan mencukupi diri terhadap segala sesuatu. Mereka tidak iri hati dan tidak membandingkan kepunyaan diri sendiri dengan orang lain. Mereka menerima diri sendiri karena Tuhan telah menerima dirinya. Orang percaya tidak khawatir apapun juga mengenai apa yang dipakai dan dimakan, karena Tuhan yang baik pasti dan pasti mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tuhan telah memberi dirinya bagi jiwa kita, maka ia juga akan mencukupi segala kebutuhan umatnya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami selalu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, sehingga hati dan jiwa kami tidak akan pernah mencari hal-hal yang sifatnya duniawi. Berkati seluruh sahabat Galilea, apapun yang mereka kerjakan hari ini, kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati, beri perlindungan dan damai sejahtera sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada